Saya akan membantu beliau dalam menerapkan nawacita jilid 2. Dan terutama agar negara ini pada 2024 tidak lagi disibukkan dengan konflik-konflik ideologis. Oleh karena itu kita harus memantapkan bahwa ini namanya Islam Nusantara itu ya. Memantapkan bahwa ini namanya Islam Nusantara itu ya. Ya, Islam Nusantara itu Islam beserta kesepakatan. Ya, Islam Nusantara itu Islam beserta kesepakatan. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah. Maka Ketua Majelis Ulama Indonesia dari mimbar Sumatera Barat ini kita nasihati agar dia rujuk kepada sikapnya sebagai majelis ulama. Dia bisa mengkhianati ulama-ulama se-Indonesia. Untuk itu sidang jemaah, kalau tidak percaya, dialogkan di majelis muzakarah. Apakah kita umat Islam bisa menerima Islam Nusantara atau tidak? Atau Islam Nusantara berada pada kekafiran? Maka di mimbar ini sudah saya sampaikan di mimbar-mimbar yang lain, bagaimana hukum kekafiran, bagaimana bentuk kekafiran Islam Nusantara yang disokong oleh presiden, yang disokong oleh power-power kekuasaan, yang kita minta orang power kekuasaan, para penguasa rujuk dan kembali memihak kepada umat Islam, memihak kepada kebenaran. Apabila dia menantang kebenaran dan mengacak-acak Islam, maka umat Islam akan kecewa dengan Anda dan umat Islam bisa bersikap untuk Anda. Untuk itu sidang jemaah, kita buktikan apakah Islam Nusantara aliran yang benar atau dia aliran kekafiran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah 208 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total, tidak ada kotak-kotak, tidak ada lokalisir, tidak ada istilah Nusantara. Islam secara total, rahmatan lil alamin. Siapa saja yang mengkotak-kotak Islam, yang tidak kafah berislam, maka dia terkena pada sambungan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Maka siapa yang tidak kafah, dia berada pada jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Juga sidang jemaah bertentangan dengan ayat berikutnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diakui oleh Allah hanya Islam. Al-Islam, tidak ada kalimat Nusantara setelah Islam. Yang diakui oleh Allah, Islam yang tanpa ada sambungan Nusantaranya. Al-Islam, Al-Islam kalimat ma'rifah. Islam yang kita kenal seperti dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang dianut oleh para sahabat, Islam yang dianut oleh para tabi'in, Islam yang dianut oleh salafus saleh, Islam yang dianut oleh pahlawan-pahlawan ulama Indonesia, yaitu Imam Bonjol, Diponegoro, dan ulama-ulama lainnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, seandainya Anda datang dengan Islam yang ada embel-embel Nusantaranya, maka ini tidak ada hujahnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islamu dinan falayuqbala minhu. Siapa saja yang datang dengan selain Islam, al-Islam sebagai agama, dia cari al-Islam atau al-Islam ditambahnya Nusantara, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat akan merugi, dia menyesal, artinya masuk neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam Nusantara bertentangan dengan banyak ayat, prinsip-prinsip yang sudah baku dalam Al-Quran, yaitu amru daruri fid din, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang ada, yang dipakai oleh kita, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, lebih terang. Apa itu Islam Nusantara? Gembong Islam Nusantara adalah Said Agil Siraj
yang menurut ulama NU yang lain dia adalah Syiah. Dia Syiah sidang jemaah. Terus gembong Islam Nusantara siapa lagi? Yahya Saquf. Siapa itu? Dia adalah orang yang pro Yahudi yang datang ke Israel ketika umat Islam sedang Yerusalem diambil oleh dipermainkan oleh Israel. Umat Islam heboh sedunia, umat Islam berkabung karena kejahatan Israel. Dia datang menjilat ke Israel dan dia adalah gembong Islam Nusantara. Siapa lagi gembong Islam Nusantara? Dia adalah yaitu Menteri Olahraga yang menghalalkan judi bola, Dialah yang mensosialisasikan senam Islam Nusantara. Sidang jemaah, siapa Islam Nusantara? Maka kebanyakan mereka yang pro Islam Nusantara adalah pembela penista agama. Siapa itu sidang jemaah? Lihat sajalah pembela penista agama hari ini berdiri bersama Islam Nusantara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Siapa lagi sidang jemaah pembela Islam Nusantara? Banyak sidang jemaah, ada Syiahnya, ada liberalnya, ada jilnya, ada jimnya. Semua mereka merapatkan barisan membela Islam Nusantara karena mereka sebenarnya sidang jemaah Islam Nusantara ini kemasan barang lama kemasan baru. Siapa Islam Nusantara? Yaitu orang yang menghina azan. Sidang jemaah pembela LGBT. Apakah ini akan diakui di Indonesia? Maka hancurlah umat sidang jemaah kalau seandainya Islam Nusantara tidak dicegah oleh pemerintah keberadaannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Islam Nusantara ini sidang jemaah di antara misinya menjauhkan umat dari pro Islam Arab. Dia mengotak Islam, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab. Kalau begitu sidang jemaah, Anda jangan mengotak-ngotak. Kalau di kotak Nusantara ada juga Nusantara Arab. Berarti kita nggak ada hubungan dengan Islam Arab. Kalau begitu sidang jemaah, Anda mau haji kemana? Karena Mekah itu Nusantara Arab. Ini bodoh. Ini merusak hubungan internasional negara kita. Ini goblok betul. Dari yang di balik dari tarkan 2019